Shalom, selamat pagi, selamat kita beribadah berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita mau datang di hadirat Tuhan di minggu pertama di bulan Juni ini. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita naikkan pujian. Ku masuk ruang maha kudus. Siapkan hati yang terbaik untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita masuk dalam hadirat-Nya, menikmati bait-Nya. Haleluya. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha
saat ini kami masih bisa menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami masih bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan dan kami sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, maka Tuhan kami tidak dapat melalui hari-hari kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, mari Tuhan Engkau hadir di setiap rumah kami Tuhan. Engkau hadir di setiap keluarga kami Tuhan. Nyatakan kasih-Mu bagi kami, nyatakan kuasa-Mu bagi kami, nyatakan firman-Mu bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Engkau boleh nyatakan bagi kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, segala kuasa bukan daripada Engkau yang mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan berjaga-jaga di sekitar kami Tuhan Yesus. Dan biarlah hati kami saat ini terpaut hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilanjutkan dengan pelayanan perjamuan kudus oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang ada di rumah, bahkan saudara-saudara siapa saja yang bisa mendengar dan mengikuti akan ibadah pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali di rumah kita masing-masing dengan keluarga, dan kita menyatukan hati, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, saudara-saudara. Siapkan Alkitab, siapkan gadget saudara yang ada aplikasi Alkitabnya, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan setelah itu kita akan mengikuti perjamuan kudus. Nah, saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah mengikuti dan memperingati, merenungkan hari di mana Tuhan mencurahkan kuasa rohnya kepada murid-murid yang pada waktu itu mereka berdoa di kamar loteng Yerusalem. Dan firman Tuhan minggu yang lalu saudara kita melihat bahwa bagaimana dampak dari Roh Kudus itu kepada murid-murid. Ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada satu kekuatan yang baru yang mereka dapatkan, yaitu sesuatu kekuatan yang membuat mereka berani dalam menjalankan kehidupan mereka yang baru. Karena peran daripada Roh Kudus itu sangat penting sekali dalam kehidupan mereka, bahkan juga saudara dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Roh Kudus yang bekerja kepada rasul-rasul pada waktu itu dengan tanda heran, dengan mujizat, Roh Kudus yang sama juga yang akan bekerja bagi saudara dan saya di hari-hari yang kita jalani ini. Oleh sebab itu kita lihat saudara-saudara dalam firman Tuhan, 2 Timotius pasalnya yang pertama, 2 Timotius 1, kita baca ayatnya yang ke-7. Surat Rasul Paulus kepada Timotius, dan kita akan baca Timotius pasal 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Kalau saudara sudah dapat, saya bacakan 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara-saudara,
Firman Tuhan berkata, roh yang diberikan oleh Tuhan itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan dalam hidup kita, membangkitkan kasih dalam hidup saudara dan saya, dan membangkitkan ketertiban. Kata ketertiban di sini saudara, kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata sopornismos. Sopornismos ini artinya pengendalian diri. Jadi roh itu, roh yang saudara sudah peringati minggu yang lalu, yang sudah dicurahkan oleh Tuhan Yesus, roh itu memberikan kita keberanian, roh itu membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan pengendalian diri atau pikiran kita dalam kita menjalani kehidupan hari-hari ini. Dan itu sangat dibutuhkan saudara-saudara. Dan Roh Kudus juga yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ini bekerja dalam kehidupan Timotius ketika dia belajar mengembalakan jemaat-jemaat yang ada di Efesus waktu itu. Dia masih sangat muda, umurnya masih muda saudara-saudara. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa kalau roh itu bekerja di dalam kamu, dia akan membangkitkan kekuatan dalam kehidupan Timotius. Roh itu akan membangkitkan kasih, membangkitkan pengendalian diri, mengendalikan kehidupan daripada Timotius. Karena pada waktu itu Timotius merasa, mungkin saudara-saudara, dia merasa masih kecil, dia belum pantas untuk melayani Tuhan. Tapi kalau roh itu bekerja pada waktu itu, maka roh yang akan menguasai kehidupannya. Dan saudara-saudara, kita melihat bahwa perjalanan kehidupan rasul-rasul pada waktu itu saudara-saudara, mereka sanggup melewati masa-masa yang sukar. Mereka sanggup memberitakan firman Tuhan, kerajaan Allah, walaupun dengan nyawa mereka taruhannya, nyawa mereka menjadi ancaman. Tapi karena kekuatan Roh Kudus itu yang membangkitkan kekuatan, sanggup mereka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, karena dengan Roh Kudus itu para rasul mampu untuk memberikan kasihnya kepada seluruh jemaat. Bahkan karena pekerjaan Roh Kudus, seluruh jemaat saling mengasihi, saling memperhatikan. Karena roh itu membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih. Dan saudara-saudara, kekuatan dari Tuhan melalui rohnya dapat membuat hidup kita hidup di dalam kasih, dan hidup dapat mengendalikan diri kita. Jadi peran Roh Kudus bagi saudara dan saya memberikan kekuatan, memberikan kasih kita semakin besar untuk kita lakukan. Bahkan roh itu akan mengendalikan kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam melangkah, salah dalam mengambil keputusan. Roh Kudus itu sangat penting. Jadi saudara-saudara, untuk melewati hari-hari yang kita sekarang akan jalani, yaitu new normal, tatanan baru, ada banyak kehidupan baru yang harus kita lakukan. Perubahan dari segi sosial, perubahan saudara, mungkin dari budaya juga kita akan berubah. Bahkan dari kerohanian kita pasti akan berubah. Saudara akan datang ke gereja menggunakan masker. Saudara datang ke gereja yang dulunya bersalaman tapi sekarang tidak. Saudara datang ke gereja jaga jarak satu dengan yang lain. Ada perubahan. Tapi saudara-saudara, roh itu dibutuhkan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Salah satunya dia berkata membangkitkan kasih. Sekalipun kita tidak berjabat tangan, kita tidak berdekatan di gereja, tapi kasih itu tetap ada dalam kehidupan kita. Dan roh itu juga mengendalikan kehidupan saudara dan saya. Yang menjadi inti daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa roh Tuhanlah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita.
Roh Tuhanlah yang membuat saudara dan saya melewati hari-hari ini menjadi orang yang kuat. Karena saudara, kalau kita orang yang kuat, saudara, kita pasti akan melewati hari-hari yang akan kita jalani. Orang yang kuat itu, saudara, ketika dia berusaha, walaupun dalam keterbatasan, dalam pekerjaan, saudara, kalau ada kekuatan dari Tuhan, pasti dia sanggup untuk melakukannya. Meskipun dalam pekerjaan dibayang-bayangi oleh corona, saudara-saudara. Mungkin saudara dengar dari televisi, lihat di handphone, ada iklan di jalanan. Saudara mungkin dengar dari orang lain, sekeliling kita dibayangi oleh berita corona, tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Roh itu bekerja. Dalam keadaan terbatas kita harus cari uang, mengumpulkan uang. Supaya apa? Ekonomi dalam keluarga kita ini menjadi stabil. Saudara mampu untuk melakukan itu. Karena apa? Karena kekuatan daripada Tuhan. Dan saya percaya kalau sampai hari ini saudara sehat, saudara kuat, saudara bisa menikmati kehidupan, itu semua karena kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari-hari ini saudara-saudara kita perlu yang namanya kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, power. Kata power dalam bahasa Yunani dipakai kata dunamis. Dari kata dunamis ini, saudara-saudara mungkin sering mendengar arti kata dari dunamis, ada kata dinamo. Saudara, manfaat dari dinamo, dia itu kecil, tapi dia sanggup menggerakkan sesuatu yang besar. Dinamo itu penggerak. Dan dari kata dunamis ini, saudara-saudara, saudara mungkin akan menemukan kata dinamit. Kalau saudara kita lihat ada orang yang akan meledakkan gedung sesuatu, mereka pakai dinamit untuk meledakkan. Nah, kata kekuatan ini berasal dari kata dunamis, yaitu roh itu memberikan kekuatan bagi saudara dan saya untuk dapat bergerak dengan kuat, dapat bergerak menjadi dampak bagi banyak orang. Dan itu yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita menjalani hari-hari yang sulit ini. Dan khususnya saudara-saudara untuk jemaat GPDI House of Praise, kalau saudara masih ingat merenungkan khotbah saya di hari Natal tahun 2019, saya berkata bahwa tahun 2020 ini saudara, kita akan melihat Allah Jehovah Jireh itu akan terjadi dalam hidup kita. Allah akan menyediakan segala sesuatu. Dan Jehovah Jireh itu pada umumnya kebanyakan terjadi ketika kita dalam keadaan yang sulit, ketika kita tidak dalam zona yang nyaman, ketika kita dalam keadaan yang sukar, maka disitulah terjadi Jehovah Jireh. Saya kasih contoh Abraham, saudara-saudara. Sudah tua, dikaruniakan anak, sudah bergumul, tapi ketika anak itu lahir, Ishak lahir, Tuhan minta kembali, saudara, korbankan Ishak buat saya. Apa itu tidak menyakitkan hati Abraham? Dia sudah menunggu sampai hampir 100 tahun supaya mendapatkan keturunan. Tapi setelah dapat, saudara-saudara, maka Tuhan minta itu kembali. Ketika dia bawa ke atas gunung untuk dipersembahkan. Dalam keadaan sedih mungkin Abraham, saudara. Tapi ketika dia mengangkat pisau untuk mengorbankan, disitulah Allah menyediakan. Janda Sarfat, saudara-saudara, yang dulu hidup dalam kelaparan pada waktu itu, cuman ada segenggam roti dan sedikit minyak, tepung dan minyak. Dan pada waktu dia mau mengolahnya, datanglah si Elisa dan berkata, tolong berikan kepada aku lebih dahulu. Dan pada waktu itu, saudara, di masa yang sukar ini, di masa yang sulit,
maka saudara-saudara, disitulah Allah menyediakan bagi saudara dan saya. Dan biarlah ini terjadi dalam hidup kita. Kalau kekuatan dari Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya, kekuatan yang besar, kekuatan yang perkasa itu, dinamis itu saudara-saudara, ada dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan menjalani hari-hari ini yang mungkin orang banyak berkata hari ini susah, hari-hari ini sulit, nggak gampang. Orang nggak gampang cari pekerjaan, cari uang tidak gampang, bahkan banyak yang diberhentikan saudara. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, pasti kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat Tuhan menyatakan kuasa dalam kehidupan kita, karena Dia adalah sumber kekuatan. Marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kekuatan, kelegaan kepada kita. Itulah janji Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Yesaya 40, firman Tuhan di sana katakan, Dia menambah kekuatan kepada yang lelah. Dia memberikan semangat bagi kita yang tidak berdaya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, kekuatan Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi kita. Sama seperti yang dialami oleh Daud. Daud yang kecil, Daud yang mungkin masih muda, karena ada kekuatan Tuhan dia mampu mengalahkan raksasa Goliat. Begitu juga dengan saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini kita lagi menghadapi raksasa Goliat, yaitu masalah persoalan yang besar yang ada di depan kita. Tapi tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa kekuatan yang dianugerahkan melalui Roh Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu pagi hari ini milikilah kekuatan daripada Tuhan untuk melewati hari-hari yang kita akan jalani. Mungkin dalam beberapa waktu ini saudara-saudara akan hidup dibayang-bayangi oleh COVID-19. Tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 13 di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, dalam Yesus yang memberikan kepada kita kekuatan dari Tuhan. Dan kekuatan sorga itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan saya berharap saudara itu dimiliki dalam kehidupan kita. Kekuatan Yesus itu ada buat saudara dan saya. Dan pada pagi hari ini saudara-saudara, milikilah kekuatan. Dan dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahkan memperingati kematian Tuhan juga lewat perjamuan Tuhan yang akan kita adakan. Mari saudara-saudara, biarlah dengan iman kita, ketika kita makan roti, minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, dengan iman kita percaya bahwa kekuatan juga dari Tuhan ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati untuk menikmati tubuh dan darah daripada Yesus. Buat saudara-saudara yang ada di rumah, yang sudah mempersiapkannya, mari kita bawa hidup kita, keluarga kita untuk dekat dengan Tuhan melalui perjamuan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali menikmati anugerah kebaikan pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan izinkan kami kembali untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat kami menikmatinya ada satu kekuatan yang baru yang akan ada dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk menjalani hari-hari yang kami akan lalui ini. Beri kami kekuatan dari Engkau, Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang akan menguatkan kami, sehingga kekuatan Tuhan akan nyata dalam hidup kami, sehingga kami sanggup untuk mengasihi, mengendalikan kehidupan kami di hari-hari yang jahat ini. Oleh sebab itu Tuhan, lewat perjamuan Tuhan, Tuhan bekerja dengan ajaib dan luar biasa. Tuhan kuduskan kami yang melayani, baik
juga yang dilayani Tuhan. Kami percaya hadirat kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini bagi jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Dan kami berdoa, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Persiapkan hati pikiran kita supaya kita dapat menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sebab namamu kudus, namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Haleluya. Kudus Tuhan. Mari saudara-saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sebelum kita menikmatinya, kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang saudara dan saya pegang di tangan kanan kita dan diangkat ke atas. Kalau kita lihat dengan iman kita, ini bukan lagi roti biasa. Tapi dengan kepercayaan iman kita, ini adalah tubuh daripada Yesus Kristus yang sudah tercurah, terpecah-pecahkan di Bukit Golgota untuk menebus kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari dengan iman kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman percaya yang kita pegang dan angkat di tangan kanan kita ini bukan lagi anggur biasa, tapi ini adalah darah daripada Yesus Kristus. Darah yang sudah dicurahkan di Bukit Golgota, menebus kehidupan kita dari dosa, membersihkan, menyucikan, menguduskan, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, anugerah-Mu bagi kami. Kami berterima kasih untuk kekuatan yang baru yang sudah Tuhan beri bagi kami. Kami berterima kasih untuk Roh-Mu yang kudus yang menyertai kehidupan kami. Kami percaya untuk menjalani hari-hari di masa sukar ini, untuk menjalani hari-hari di masa sulit ini Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, yaitu kekuatan yang dikerjakan oleh Roh-Mu yang akan membangkitkan kekuatan bagi kami, membangkitkan kasih bagi kami, sehingga kami mampu di masa sukar ini hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Allah Jehovah Jireh itu akan bekerja di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami. Tuhan akan nyatakan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Berkati umat-umat-Mu Tuhan yang sudah beribadah pada pagi hari ini, berbuat bakti kepada Tuhan. Berkat Tuhan tercurah bagi seluruh umat-umat-Mu yang ada di rumah. Tuhan tolong hari-hari ini, Tuhan jaga, Tuhan lindungi aktivitas apapun yang dikerjakan, pekerjaan Tuhan sertai, Tuhan buat berhasil sepanjang minggu yang akan dilewati oleh umat-Mu. Anugerah kemurahan berkat Tuhan tercurah dan nyata bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga umat-umat-Mu dalam setiap pelayanan, aktivitas yang ada, studi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jaga, lindungi, buat berhasil semuanya. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami taruh serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, DPR, MPR Tuhan, para gubernur, camat, wali kota, bupati, bahkan tingkat yang paling rendah kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan sudah percayakan mereka memimpin bagi kami Tuhan. Kami percaya otoritas, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan, TNI, Polri, para dokter, relawan, aktivis, perawat Tuhan yang hari-hari ini berjuang untuk menangani kasus COVID-19. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesanggupan. Ada kemenangan Tuhan akan kerjakan. Bahkan yang sudah terserang penyakit, akan ada kesembuhan Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Kami percaya kami akan memiliki damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami, karena ada kuasa dan roh Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan marilah jemaat Tuhan kita menerima berkat dari Tuhan. Turun dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, melalui cinta kasih sayang yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan kita bersama dengan Roh Kudus, mendatangkan penyertaan, mendatangkan kuasa, mendatangkan keberhasilan, penghiburan mulai hari ini, besok, seterusnya sampai hari Maranatha, di mana Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita semua yang sudah menerima berkat dari Tuhan, dengan iman percaya kita dapat berkata bersama, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.